Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurlia. Di sini saya akan memaparkan mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan. Kata Islamisasi dalam bahasa Arab itu dikenal dengan Islamiyatul Ma'rifat, dan dalam bahasa Inggris juga disebut dengan Islamization of Knowledge. Jadi, Islamisasi ilmu itu merupakan istilah yang mendeskripsikan berbagai usaha dan pendekatan antar etika Islam dengan berbagai bidang pemikiran modern. Sebagaimana menurut Al-Faruqi dalam bukunya Budi Handrianto menyebutkan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan itu merupakan usaha untuk mengacukan kembali ilmu, yaitu untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi, menilai kembali tujuan dan melakukannya secara sistematis untuk memperkaya visi dan perjuangan Islam. Islamisasi ilmu juga merupakan sebagai usaha, yaitu memberikan definisi baru, mengatur data-data, memikirkan lagi jalan pemikiran, dan menghubungkan data-data, mengevaluasi kembali kesimpulan, memproyeksikan tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sehingga disiplin itu memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cita-cita Islam. Dan yang kedua adalah Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Attas. Ia menyebutkan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan itu merupakan pembebasan manusia dari tradisi magik, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya. Untuk melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut, maka menurut Al-Attas perlu melibatkan dua proses yang saling berhubungan. Yang pertama ialah melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Dan yang kedua ialah memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Ilmu hendaknya diserapkan dengan unsur-unsur dan konsep utama Islam, setelah unsur-unsur dan konsep pokok dikeluarkan dari setiap ranting ilmu pengetahuan. Pandangan Al-Faruqi dan Al-Attas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan dalam rangka operasionalnya Islami pengetahuan ini menurut Muhaimin terdiri dari beberapa model. Yang pertama adalah model purifikasi, yang kedua model modernisasi, dan yang ketiga adalah neomodernisasi. Yang pertama, purifikasi. Purifikasi adalah Islamisasi ilmu pengetahuan yang mempunyai arti penyucian dan pembersihan. Model ini juga mengandung pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan harus dapat menyucikan ilmu pengetahuan agar sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam. Model ini dikenal dalam pemikiran Al-Faruqi dan Al-Attas dalam Islamisasi ilmu pengetahuan. Al-Faruqi menggunakan model ini dengan memberikan langkah-langkah dalam Islamisasi, yaitu menguasai khazanah intelektual Muslim, menguasai khazanah ilmu pengetahuan modern, identifikasi kekurangan-kekurangan ilmu pengetahuan modern dalam perspektif ajaran Islam, dan rekonstruksi ilmu pengetahuan agar selaras dengan ajaran Islam. Model yang kedua adalah model modernisasi. Model ini adalah membangun semangat umat Islam untuk selalu modern, maju, progresif, terus-menerus mengusahakan perbaikan-perbaikan bagi diri sendiri dan masyarakatnya, agar terhindar dari keterbelakangan dan ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan. Sebagai seorang modernis, seringkali berusaha memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dengan mempertimbangkan khazanah intelektual pada masa kontemporer dan mengabaikan pemikiran-pemikiran tokoh intelektual Muslim klasik.
Dan yang ketiga adalah model neomodernisme. Islamisasi ilmu pengetahuan dengan pola neomodernisme adalah upaya untuk memahami ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan memperhatikan pemikiran intelektual Muslim klasik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan ilmu pengetahuan kontemporer. Model ini berlandaskan pada metodologi, yaitu metodologi tentang persoalan-persoalan umat Islam kontemporer. Harus dicari penjelasannya dari hasil ijtihad pemikir Islam terdahulu yang merupakan hasil penafsiran terhadap Al-Quran. Dan juga jika dalam tradisi dan berijtihad, ulama terdahulu tidak ditemukan, maka ditelaah kondisi sosio-kultural sehingga lahir ijtihad ulama-ulama. Kemudian, telaah sosio-historis akan melahirkan etika sosial Al-Quran. Dan yang terakhir adalah etika sosial Al-Quran ini menghasilkan penjelasan dalam menjawab persoalan umat Islam dengan bantuan pendekatan ilmu-ilmu modern. Pengaruh Islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam pengaruh ini terdapat 3 aspek dalam Islamisasi ilmu pengetahuan ini. Yang pertama adalah aspek kelembagaan Islamisasi. Pada aspek kelembagaan ini adalah penyatuan 2 sistem pendidikan, yaitu pendidikan Islam atau agama dan sekuler atau umum. Artinya, melakukan modernisasi bagi lembaga pendidikan agama dan islamisasi pendidikan sekuler. Adanya lembaga pendidikan modern atau barat sekuler dipandang sebagai kamuflase yang mengatasnamakan Islam dan menjadikan Islam sebagai simbol. Untuk mengantisipasi keadaan ini, maka perlunya dibangun lembaga pendidikan baru sebagai tandingan. Yang kedua adalah aspek kurikulum. Mengkaji aspek kurikulum ini tidak diserahkan pada satu tim saja, namun membutuhkan ahli-ahli di bidangnya. Perbincangan ini juga harus dimulai sejak awal Islamisasi. Dalam hal ini, kurikulum yang telah dikembangkan di Barat tidak boleh diabaikan. Dan rumusan kurikulum dalam Islamisasi ilmu pengetahuan dengan memasukkan segala keilmuan dalam kurikulum. Dengan demikian, lembaga pendidikan memiliki kurikulum yang aktual, responsif terhadap tuntutan permasalahan kontemporer. Artinya, lembaga akan melahirkan lulusan yang visioner, berpandangan integratif, proaktif dan tanggap terhadap masa depan, serta tidak dikotomik dalam keilmuan. Yang ketiga adalah aspek pendidik. Pada aspek ini, pendidik ditempatkan pada posisi yang selayaknya. Artinya, kompetensi dan profesional yang mereka miliki dihargai sebagaimana mestinya. Bagi Al-Faruqi, tidak selayaknya para pendidik mengajar dengan prinsip keikhlasan. Pendidik juga diberikan honorarium sesuai dengan keahliannya. 2 segi keilmuan, yaitu ilmu agama dan ilmu modern sekaligus. Pendidik yang benar-benar Islam dan memiliki basic keislaman yang mantap. Di samping itu, staf pengajar yang diinginkan dalam universitas Islam adalah staf pengajar yang soleh, serta memiliki visi keislaman. Dengan demikian, harus ada rumusan yang jelas tentang kriteria calon pendidik. Selain indeks prestasi atau IP, sebagai parameter kualitas intelektual, penting dilakukan wawancara yang menyangkut akidah, keimanan, keagamaan, jiwa dan sikap terhadap jabatan, serta kriteria ini juga harus ditopang oleh kode etik Islam tentang profesi pendidik. 4 golongan pengkritis Islamisasi ilmu pengetahuan. Pendapat para pengkritik Islamisasi ilmu pengetahuan adalah mengkaji fakta-fakta objektif dan independen dari manusia, budaya atau agama, dan harus dipisahkan dari nilai-nilai. Menurut Rosnani Hashim, beliau membagi pihak yang berseteru ini ke dalam 4 golongan. Yang pertama adalah golongan yang menerima program Islamisasi ilmu pengetahuan
secara teori dan konsep dan berusaha untuk merealisasikannya dalam bentuk sebuah karya yang sejalan dengan program. Golongan yang kedua sepakat pada tatanan teori dan konsep, tetapi tidak dilakukan secara praktis. Golongan yang ketiga yang tidak sepakat bahkan mencemooh gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Dan golongan yang terakhir, golongan yang keempat ini tidak mempunyai pendirian terhadap gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Kemudian, hakikat dari islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah similiarisasi, yaitu menyamaratakan konsep-konsep sains dengan konsep-konsep dari agama. Yang kedua, paraleliasi, yaitu konsep Al-Quran sejalan dengan konsep sains, karena kemiripan konotasinya tanpa mengidentikan keduanya. Yang ketiga yaitu komplementasi, adalah antara Al-Quran dan sains itu saling mengisi dan memperkuat satu sama lainnya, tetapi tetap mempertahankan eksistensi masing-masing. Yang keempat, komparasi, yaitu membandingkan konsep atau teori sains dengan konsep atau teori agama mengenai gejala yang sama. Yang kelima, induktifikasi, yaitu asumsi-asumsi dari teori ilmiah yang didukung dengan penemuan empiris. Dilanjutkan pemikirannya secara teoritis abstrak ke arah metafisik atau goib, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Dan yang keenam adalah verifikasi, yaitu mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menopang dan membenarkan kebenaran Al-Quran. Tujuan islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam menjalankan proses islamisasi ilmu pengetahuan ini, ada beberapa tujuan yang akan dicapai, yaitu 1. Menguasai disiplin ilmu modern. 2. Menguasai warisan Islam. 3. Menetapkan relevansi khusus pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. 4. Mencari jalan untuk sintesis kreatif antara warisan Islam dan ilmu pengetahuan modern. 5. Membangun pemikiran Islam pada jalan yang mengarah pada kepatuhan pada hukum Tuhan. 6. Bahwa di dalam islamisasi ilmu pengetahuan ini terdapat pengakuan akan adanya hierarki atau tingkatan-tingkatan ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh adalah meletakkan wahyu bukan saja sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, akan tetapi juga standar tertinggi dalam menemukan kebenaran. Pengaruh gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Adapun pengaruh gagasan islamisasi ilmu pengetahuan, ada yang merupakan pengaruh positif dan juga ada yang merupakan pengaruh yang negatif, yaitu adanya ilmuwan muslim yang mengatakan bahwa gagasan islamisasi ilmu pengetahuan itu muncul sebagai reaksi adanya konsep dikotomi antar agama dan ilmu pengetahuan yang dimasukkan masyarakat barat dan budaya masyarakat modern. Kemudian, dengan munculnya ide islamisasi ilmu pengetahuan, maka mengakibatkan pertentangan di antara ilmuwan. Selanjutnya, yang menjadi pengaruh positifnya adalah melalui islamisasi ilmu pengetahuan, munculnya ilmu-ilmu dan juga perekonomian yang islami, seperti ilmu kedokteran yang islami, bank syariah, dan sekolah yang islami, dan juga yang lain sebagainya. Dengan gagasan islamisasi sains tersebut, maka sains dapat memproduk teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi bisa serasi dengan maqasid syariah dan bukan dengan nafsu manusia. Gagasan atau gerakan islamisasi ilmu pengetahuan ini juga menggugah hati kaum muslimin untuk sadar dengan keadaannya. Karena islamisasi sains juga merupakan salah satu upaya menjawab tantangan modernitas yang melanda umat Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.